Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah terkait dengan dinasti Umayyah, yang di mana ini adalah matkul dari peradaban Islam untuk menyelesaikan tugas UTS. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana dinasti Umayyah berdiri, berkembang, membangun sistem pemerintahan, hingga akhirnya runtuh, serta warisan apa yang mereka tinggalkan bagi dunia Islam. Oke, pendahuluan. Dinasti Umayyah adalah dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi dan berpusat di Damaskus, wilayah Syam sekarang yang bernama dengan Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun, yang dimana dengan 14 khalifah. Masa ini dikenal sebagai periode kejayaan Islam karena mengalami kemajuan besar dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Silsilah Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari suku Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan mereka bertemu pada tokoh bernama Abdul Manaf. Dari keturunan Bani Umayyah, lahir tokoh-tokoh penting seperti Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Islam, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi pendiri dinasti Umayyah, yang artinya di kemudian hari terjadi perbedaan pandangan politik. Asal-usul Bani Umayyah tetap dekat dengan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pendirian dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 661 Masehi setelah peristiwa Tahkim, mengubah sistem pemilihan khalifah menjadi monarki turun-temurun. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Jadi setelah wafatnya anak Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan ahli administrasi. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat menjadi khalifah, Muawiyah melakukan perubahan besar dengan mengubah sistem pemilihan khalifah dari musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemerintah Islam pada masa itu berbentuk kerajaan atau dinasti. Masya Allah. Muawiyah I. Muawiyah I adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus karena kota ini lebih strategis secara politik dan ekonomi. Muawiyah juga membentuk angkatan laut Islam yang sangat kuat, bahkan disebut memiliki lebih dari 1.700 kapal. Dengan kekuatan militer ini, wilayah Islam semakin meluas dan disegani di kawasan laut. Namun kebijaksanaannya yang paling kontroversial adalah mengangkat anaknya, yaitu Yazid, sebagai penerus tahta. Karena dianggap menyalah prinsip musyawarah dalam Islam, ya. Jadi Yazid putranya, putra mahkota, menimbulkan kontroversi. Para khalifah Umayyah, ya. Muawiyah satu yang tadi sudah saya jelaskan. Pada sepanjang sejarahnya, dinasti Umayyah memiliki beberapa khalifah penting yang sangat berpengaruh, antara lain
ya, Abdul Malik bin Marwan, ya, yaitu melakukan reformasi besar seperti pembuatan mata uang Islam sendiri serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Lalu di situ ada Umar bin Abdul Aziz yang dimana terkenal sebagai khalifah yang adil, sederhana dan soleh. Ia menghapus pajak yang memberatkan dan memperlakukan rakyat dengan adil. Lalu yang terakhir ada Marwan II, periode tahun 744 sampai 750 Masehi. Khalifah terakhir yang memimpin sebelum dinasti ini runtuh. Ya, teman-teman, peluasan wilayah. Ya, di bawah kepemimpinan para khalifahnya, dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara besar-besaran di barat. Pasukan Islam menaklukkan Afrika Utara sehingga Spanyol, Andalusia di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad di timur. Mereka menaklukkan Persia, India, dan Asia Tengah, sementara di utara mereka bahkan sempat mengepung Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Dengan wilayah yang begitu luas, dinasti Umayyah menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada masa itu, melampaui kekuasaan Romawi dan Persia. Mohon maaf, di samping ada beberapa ini tadi belum saya hapus ya. Ya, sistem pemerintahan An-Nidam. Tata pemerintahan, ya. Salah satu faktor keberhasilan dinasti Umayyah adalah sistem pemerintahan yang terorganisir dan modern. Untuk ukuran masa itu, mereka membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang disebut dengan Diwan, yang berfungsi seperti kementerian saat ini. Ya. Yang pertama adalah Diwan Ar-Rasail, yang dimana pengurus surat menyurat dan administrasi negara. Yang kedua ada Diwan Al-Kharaj, mengatur keuangan, pajak, dan kas negara. Ada juga Diwan Al-Jun, mengatur urusan militer dan pertahanan. Ada Diwan Al-Qudat, yang dimana menangani bidang hukum dan peradilan. Nah, yang terakhir yaitu Diwan Asyurta, di mana bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Ternyata ada satu lagi yang dimana ini ada Diwan An-Nadar, yang dimana mengawasi pejabat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dengan sistem seperti ini, pemerintahan Umayyah menjadi efisien dan mampu mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas. Sistem pemerintahan An-Nidam, di mana dinasti Umayyah juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Pada masa ini, Islam banyak berinteraksi dengan kebudayaan Persia, Mesir, dan Bizantium Romawi Timur. Ya. Di mana ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, ya, ada nahwu dan syaraf, tafsir hadis, sejarah, dan tasawuf mulai berkembang pesat. Selain itu, masa ini juga menjadi awal gerakan penerjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab. Jadi sebuah gerakan intelektual yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah.